Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma astafiduhu min hadhihi al-jalsati hatta taruddahu waqta ihtiyaji ilayh. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa zakkirni minhu ma nasituhu ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di hadapan para ahbab, para pecinta kajian ilmiah, khususnya kajian yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Al-Qurra wal Huffaz, pimpinan anak cabang Kecamatan Kedung Jajang Lumajang. Pada Ahad tanggal 7 Februari 2021 ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Da'i ilallah Al-Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang kedua. Semoga kita bisa istiqomah ya di dalam menghidupkan cahaya keilmuan, baik yang sifatnya zahir ya, dan yang sifatnya batin. Keberadaan kajian seperti ini merupakan bentuk ataupun manifestasi daripada pengamalan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pengamalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyatakan kepada para malaikatnya, aku, firman Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa khalifah di bumi? Yaitu Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah utus sebagai khalifah pemakmur bumi ini. Kita di sini sebagai anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan juga mandat untuk memakmurkan dunia, memakmurkan bumi dengan cahaya keilmuan dan hidayah. Adanya kajian seperti ini merupakan bentuk dan tugas daripada khalifah-khalifah Allah yang ada di bumi untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajaran-ajaran kemuliaan yang Allah ajarkan kepada umat manusia melalui lisan-lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kajian kita ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan surat Al-Fatihah ini biniyati tabarruk, ya, biniyati tabarruk, agar ilmu yang kita sampaikan senantiasa
sejalan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga potensi-potensi kekeliruan bisa terhindarkan dalam menyampaikan ilmu. Yang kedua, kita niatkan semoga dengan pahala bacaan surah Al-Fatihah ini kucuran barakahnya senantiasa juga mengenai mereka-mereka yang telah berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Fanaqulu lahum jazahumullahu anna khaira wa ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan. Kemarin kita sampai kepada pembahasan tentang kenabian Nabi Allah Adam alaihissalam dan menyinggung beberapa ayat-ayat Al-Quran di beberapa surat di dalam Al-Quran dan ditafsirkan secara gamblang dan ilmiah oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Untuk pertemuan yang kedua ini kita sampai kepada bab qissatu khalqil insan, kisah penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi suratil Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah, yaqussu alaina, bercerita kepada kita semua, Rabbuna, Tuhan kita, tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha luhur. Bercerita apa? Qissatal khalqil insani, penciptaan makhluk yang bersifat insani, ya. Fayaqulu jalla wa ala, fayaqulu, lalu berfirman siapa? Allah jalla wa ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Huna, di sini takunu menjadi bidayatut ta'ammul, permulaan kita berta'ammul, yaitu merenungi, menjadi bahan perenungan pertama di dalam ayat ini tentang kisah penciptaan manusia. Apa yang harus kita renungi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaika. Innat tanbiha huna, sesungguhnya peringatan ataupun peringatan huna di sini likulli qari'in lil Qur'an, bagi setiap pembaca Al-Qur'anul Karim. Anna, sesungguhnya lahu, dia memiliki atau baginya khaliqan wa rabba, pencipta, wa rabban, dan Tuhan. Hadal khaliq ar-rabbu ismuhu Allah. Ya. Jadi yang harus kita menjadi pusat perhatian kita pertama kali di dalam merenungi ayat ini adalah firman Allah, wa idz qala rabbuk, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita sebagai manusia ini memiliki sang pencipta dan Tuhan yang maha menciptakan. Siapa? Ismuhu Allah, nama Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya ismullah ismun liwajidil wujud, ismun bagi zat yang maha menjadikan setiap sesuatu yang wujud, atau bagi zat yang mengadakan setiap sesuatu yang wujud. Ya, sahibil qudratil mutlaqah, zat yang memiliki kekuatan mutlak fi qaunihi, di dalam semestanya, wa khalqi, dan semua makhluk ciptaannya.
indama nata'ammalu tatkala kita merenungi hadal qaula. Ya, firman Allah ini najidu kita menemukan annahu sesungguhnya al-qaul yatadhammanu iddatan nuqat, tersimpan di dalam qaul tersebut iddatan nuqat beberapa poin-poin penting. Awalan, poin yang pertama yang terdapat di dalam qaul firman Allah pada ayat tadi yang kita bacakan, yaitu balaghan minallah, ya, sebuah pesan minallah dari Allah Ta'ala lil malaikah kepada para malaikat. Annahu, bahwa sesungguhnya Allah ja'ilun menjadikan fil ardi di bumi khalifah, seorang khalifah. Yang kedua, thaniyan, annal malaikata lam yas'alu 'anil ardi ka'annahum 'ala ilmin musbaqin biha. Allah ketika memberitahu para malaikatnya tentang khalifah yang akan Allah tugaskan di bumi ini, malaikat tidak bertanya-tanya tentang bumi seolah-olah memang para malaikat itu sudah tahu sebelumnya tentang bumi. Walam yas'alu 'anil khalifah, dan juga tidak bertanya tentang hakikat khalifah yang akan Allah tugaskan di bumi. Bahkan fahimu, mereka memahami anillah fahimu anillahi ta'ala muradah, mereka memahami apa yang Allah sampaikan, maksud yang Allah sampaikan kepada para malaikatnya. Murad daripada maksud daripada pesan yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Thalithan, yang perlu kita renungi juga di dalam ayat tadi yang kita bacakan, anna istidrakal malaikati kana 'alal insani nafsihi alladhi akhbarahumullahu ta'ala annahu khalifatuh, bahwa sesungguhnya pemahaman malaikat karena ada istidrak 'alal insan juga berlaku kepada manusia nafsihi sendiri, alladzi yang akhbarahumullah mengabarkan mereka siapa Allah, Gusti Allah Ta'ala yang Maha Luhur, annahu sesungguhnya al-insan khalifatu adalah khalifahnya. Fahum, dan mereka para malaikat yarawna memandang annahu, bahwa sesungguhnya makhluk yang bernama manusia ini saufa yufsidu fil ardi wa yasfikud dima, akan melakukan perbuatan kerusakan fil ardi di bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpah darah. Wa yasfiku, dan menumpahkan siapa al-insan ad-dima'a, darah. Wa min dzalika, dari ayat tadi ini, nastanbitu, kita bisa mengambil kesimpulan annal malaikata, sesungguhnya para malaikat kanu, mereka ala ilmin biwujudil ardi, sudah mengetahui atau telah mengetahui tentang keberadaan bumi. Wa min dzalika, dan dari ayat tersebut juga nastanbitu, kita mengambil kesimpulan aidan juga annal malaikata, sesungguhnya para malaikat ra'at khalqan akhar asya 'alal ardi, memandang atau melihat para malaikat khalqan, ciptaan Allah, akhar yang lain, asya yang hidup 'alal ardi, di atas muka bumi, wa afsada fiha, dan afsada membuat kerusakan siapa al khalqu fiha, di dalam bumi. Ya. Jadi yang dimaksud berbuat kerusakan itu adalah ada makhluk lain sebelum manusia gitu loh. Dikhawatirkan nanti ketika Allah memberikan tugas kepada manusia juga sama dengan makhluk sebelumnya yang hidup di bumi. Seperti itu. Jadi yang dilihat oleh malaikat itu, yang berbuat kerusakan itu bukan manusia, tapi makhluk lain selain manusia yang Allah sudah ciptakan sebelum penciptaan manusia. Seperti itu. Faka'annahum, seolah-olah mereka asyu at-tajribata min qabl. Mereka hidup at-tajribata dengan at-tajribah. Sudah pengalaman, ada pengalaman sebelumnya, min qabl, dari waktu sebelumnya. Walakin alaihim an yudh'inu li amrillah, walakin, dan akan tetapi, alaihim, wajib bagi mereka, an, agar yudh'inu, mematuhi siapa para malaikat, li amrillah, kepada perintah Allah Ta'ala,
alladzi ya'muru, yang memerintah siapa Gusti Allah, fala ya'sihi, maka tidak boleh bermaksiat kepadanya siapa ahadun, siapapun. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, hinama, ketika akhbaral malaikata, akhbarah, mengkhabari siapa Allah, al malaikata, kepada para malaikat, fahuwa, maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala, lam yukhbir kulla jinsil malaikah, tidak memberi tahu setiap jenis malaikat. Innama, akan tetapi, akhbarah, mengkhabari siapa Gusti Allah, haulai, mereka, al malaikata, para malaikat, alladzina, yang lahum, memiliki para malaikat, silatun, hubungan, relasi, bihidmatil khalifatil qadim, dengan urusan khidmah dan pengabdian khalifah yang akan datang al-ardi, di bumi. Wasiyanatihi, dan perbaikannya, wahifdi, dan penjagaannya. Kal mudabbirat, seperti para malaikat yang menyandang pangkat mudabbirat. Amran, amran menjadi tamyiz. Amran perintah, ataupun ya perintah yang dimandati. Wal hafizah, dan malaikat yang menyandang pangkat hafizah, para penjaga. Wal raqib, dan malaikat raqib. Wal atid, dan malaikat atid. Tidak semua malaikat yang dikhabari oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadinya atau berlangsungnya firman Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan tetapi malaikat-malaikat tertentu yang memang nanti akan menjadi pendamping, bertugas mendampingi khalifah-khalifah Allah yang ada di bumi. Seperti siapa tadi yang disebut oleh Syekh Mutawalli Syarawi, seperti malaikat mudabbirati amra, wal hafizah, malaikat penjaga, wal raqib, dan malaikat raqib, wal atid, dan atid. Wa indama nata'ammalu qaulal haq tabaraka wa ta'ala, wa indama, dan tatkala nata'ammalu, kita merenungi, qaulal haqqi, firman al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifatan, seorang khalifah. Fa inna ta'ammula li kalimati khalifah, fa inna, maka sesungguhnya at-ta'ammulah, merenungi, li kalimatil khalifah, terhadap kata khalifah, yuwaddih lana, menjelaskan lana, kepada kita, annal insan, sesungguhnya manusia, innama ja'a liyakhlufa ba'duhu ba'da, liyakhlufa, akan datang manusia, liyakhlufa, untuk bergantian, ba'duhu, siapa ba'dahu, sebagiannya, ba'dan, dengan sebagian lainnya. Jadi kalimat khalifah itu mengisyaratkan kepada kita bahwa pangkat dan martabat kekhilafahan yang Allah mandatkan kepada Nabi Allah Adam itu akan diwariskan secara generasi ke generasi. Seperti itu. Jadi kalimat khalifah itu sendiri dari kata khalafa yakhlufu, artinya mengganti atau menjadi seorang pengganti. Dan setelah khalifah ini sudah habis masa waktunya, akan datang khalifah yang baru, seperti itu. Inilah renungan ayat yang berkaitan dengan kata khalifah. Wa nafham aidan, wa nafham, dan kita memahami aidan juga, annal khalifah, sesungguhnya khalifah, huwa, adapun khalifah, min man istakhlafahullah, man, orang istakhlafahu, yang menjadikannya khalifah, siapa Allah, Gusti Allah Ta'ala yang Maha Luhur, fil ardi, di muka bumi, wa ja'alal asya' tanfa'ilu lahu, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Gusti Allah al asya', setiap perkara, tanfa'ilu, berkinerja lahu, untuknya. Jadi setiap perkara yang ada di bumi nanti akan memiliki relasi saling hubungan di masa kekhilafahan manusia di muka bumi. Ya. Tanfa'ilu lahu, bersinergi atau berkinerja, seperti itu. Untuk siapa? Untuk khalifah yang akan diutus di muka bumi. Yuqidun nar, yuqidu, menghidupkan siapa? Man, ya, an-nar, api, fatashta'ila, lalu istailu, lalu berkobarlah api atau hiduplah api, isti'al. Wa yazra'ul arda, dan menanam siapa man al arda, di muka bumi,
Fatan buta, ya, fatan but, lalu tumbuh tanamannya. Wa ista'nisul hayawan, dan berakrab, bersenang-senang atau mengakrabkan diri siapa man al hayawan kepada hewan, fayanasu, lalu respon keakraban, merespon akrab, ya, lahu untuk man manusia, siapa al hayawan, apa al hayawan, hewan. Jadi ini yang disebut tanfa'il itu adalah saling bersinergi antara makhluk yang ada di bumi. Misalkan Allah menjadikan di bumi itu ada tanah itu dibuat untuk cocok tanam, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ada benda yang dalam proses penanganannya harus menggunakan api, maka dihidupkanlah api, disulutlah api, kemudian terbakar, seperti itu. Hewan yang bisa diajak untuk berternak, atau hewan yang dijadikan ternak, bukan diajak untuk berternak, kemudian dia bisa diajak atau bisa dijadikan hewan ternak. Yasta'nis fayanasulahul hayawan wa istakhdimul an'am, dan memfungsikan atau mengambil fungsi al-an'am, hewan-hewan atau binatang-binatang ternak, fit ta'ami, di dalam mengambil fungsi untuk dimakan, wa tanaquli, dan berkendaraan, tanaqul, dan berkendaraan, wa ya'khudhu minha, dan mengambil minha dari al-an'am al-laban liyashrabahu, ya, mengambil susu liyashrabahu, untuk meminumnya, wasuf, dan kulit liyaghzilahu, ya, untuk menjahitnya, ya, atau menenunnya untuk dijadikan baju, fatakhda'u, lalu mematuhi, tunduk sebab-sebab lil insani, untuk manusia. Wa ghafala al-insan an haqiqati wad'ihi ala marrit tarikh, akan tetapi wa ghafalah menjadi lalai siapa al-insanu, manusia, an haqiqati wad'ihi ala marrit tarikh, tentang hakikat peletakannya atau penugasannya ala marrit tarikh, di sepanjang sejarah, ya. Dan mereka lupa, wanasiyah, dan manusia itu lupa, annahu, bahwa sungguhnya manusia mustakhlifun, dijadikan khalifah fil ardi, di muka bumi. Wa dhanna annahu al-aslul asil fil qaun, wa dhanna, dan berasumsi, mengira, annahu, sesungguhnya manusia, al-aslul asil, merupakan intinya inti, aslul asil, intinya inti, fil qaun, di alam semesta. Ya, gara-gara kontennya Pak Andul ketika menemukan kalimat al-aslul asil, diartikan intinya inti. Ya, memang makna bahasa Indonesianya yang agak mendekati dari kata makna al-asl, itu inti, pokok daripada suatu perkara. Jadi aslul asil, ya, diartikan sebagai intinya inti. Wa khada'a liwahmin annahu khalidun fil ard. Wa khada'a, dan tunduk siapa al-insan liwahmin, kepada asumsi, kepada perkiraan, kepada sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya, waham, ya. Annahu, sesungguhnya insan, khalidun, kekal, fil ardi, di bumi, ya, menyangka seperti itu. Walaysa mustakhlifan fiha, bukan mustakhlifan, sebagai khalifah, sebagai orang yang akan beregenerasi, ya. Jadi kekhilafahannya akan beregenerasi. Mereka mengira akan kekal di bumi, fiha, di dalam bumi, lahu miladun wa maut, bukan merasa dia dijadikan khalifah fiha, di dalam bumi, dan lahu, memiliki siapa manusia, miladun, lahir, wa mautun, dan kematian. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan adapun al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa adama, menciptakan siapa Gusti Allah Adam, ba'dan khalaqal kauna, setelah khalaqa, menciptakan siapa Gusti Allah al-kauna, alam semesta, wa baqiyatal makhluqat, dan sisa-sisa makhluk-makhluk ciptaan. Wa nahnu, dan kami, la nadda'i, tidak berasumsi atau tidak mengklaim, anna Adam, bahwa sesungguhnya Adam alaihissalam, ini kata tafsiran Syekh Mutawalli Asy'arawi,
bahwa sungguhnya Adam alaihissalam, kita tidak mengklaim bahwa beliau satu-satunya huwa awwalu man ammara hadal wujuda, ya, orang pertama kali yang memakmurkan alam wujud ini. Apa katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi? Wa ma adamu fi mantiqil aqli wahidu walakinnahu indal qiyasi awadimu. Baik, kita lanjutkan karena pembahasannya sangat lebar. Sambil kita baca dengan sardan, ya, dengan singkat kita baca. Kalau perlu dijelaskan, diperjelas daripada kalimat dan maksud daripada penafsiran, nanti kita perpanjang pembahasannya. Faminal mungkin, maka termasuk daripada perkara yang mungkin, an yakuna hunaka khalqan katsiran, an yakuna ada hunaka di sana khalqan, ciptaan atau makhluk katsiran yang banyak. Qad sabaku telah mendahului siapa khalqan katsiran, Adam alaihissalam fil wujud, di alam wujud ini. Walakinna Adam, dan akan tetapi Adam, huwa adapun Adam, awwalul jinsil basyari, ya, makhluk pertama, al jins, awwalul jins, makhluk pertama yang berjenis al basyari, manusia. Wa indama khalaqahu Allah, tatkala menciptakannya siapa Allah, Gusti Allah taala, allamahu, mengajarkannya siapa Gusti Allah, al asma'a, nama-nama kullaha secara keseluruhannya, hatta sehingga yastati'a, bisa siapa Adam ayyata'amala, untuk berinteraksi siapa Adam ma'a majrayatil ahdath, berinteraksi dengan majrayatil ahdath, kejadian-kejadian, perjalanan sejarah yang terjadi fil kaun, di alam semesta ini. Fa Adam, maka adapun Adam, laulam yakun qad ta'allama al asma' kullaha, apabila lam yakun, tidak ada siapa Adam, qad ta'allama, telah mempelajari siapa Adam al asma', nama-nama kullaha secara keseluruhan, lama istata'ah, maka tidak istata'ah, bisa siapa Adam an yatahaddasa, untuk berbicara atau mempresentasikan ma'a waladin min awladihi, kepada anak min awladihi, dari keturunan-keturunannya. Kalau Allah tidak mengajarkan kepada Adam tentang semua nama ilmu yang berkaitan dengan alam semesta raya ini, niscaya Nabi Adam nanti tidak ada bekal untuk mengajarkan anak-anak keturunannya yang lahir di masa kehidupan Nabi Allah Adam. Walam istata'a ala sabil misal, walama istata'a, walama, dan tidak istata'a, bisa siapa Adam ala sabil misal, di dalam contoh saja, ya, an yaqula, untuk mengatakan siapa Adam li ibnin, kepada anak min abnahi, dari anak-anak keturunannya, unzur, mengucapkan apa? Unzur hal asyraqati syamsu amla, unzur, lihatlah apakah asyraqati syamsu, telah terbit apa asyamsu, mentari, amla, atau tidak. Ya, kalau tidak melewati ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam tidak akan bisa berinteraksi dengan putra-putranya. Misalkan tidak akan bisa mengucapkan mentari itu sudah terbit atau tidak, gitu. Jadi kalau kita tanya kenapa mentari itu dinamakan mentari, asyams itu syams, ya, kenapa penamaan peletakan nama bulan itu kok jadi bulan, al-qamar, dan lain sebagainya, itu kembali kepada ilmu Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Di sanalah nanti fungsi-fungsi setiap benda-benda di alam semesta ini Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam. Yang namanya air, alma, itu adalah fungsinya untuk menghilangkan dahaga, atau fungsinya untuk memasak dan sebagainya. Itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Kita tidak usah bingung, ya. Kita kan manusia nih, gitu. Kadang kan ada orang yang bermain logika. Kita kan manusia nih, punya akal pikiran. Tentunya akal pikiran ini tidak langsung sablek gitu tahu kalau ini namanya sejadah, ini namanya tasbih, ini namanya apa, gitu. Ya, kita kembalikan saja bahwa ini merupakan daripada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, dari situlah nanti setiap ilmu itu akan
silih berganti turun antara satu dengan lainnya, mengetahui fungsinya, kemudian diletakkan namanya seperti itu. Idzan kana labudda li Adam min ma'rifatil asma'i kulliha. Jadi kana ada labudda, wajib li Adam, bagi Adam, min ma'rifatil asma', dari mengetahui setiap nama-nama kulliha secara keseluruhan. Wala budda anna hunaka man 'allamahu iyyah. Ya, dan harus, tidak boleh tidak, anna hunaka, sungguhnya di sana, man, ada orang, 'allamahu, yang mengajarkannya, iyyah, kepada asma'. Li'anna lughah bintul muhakah. Ya. Karena bahasa itu adalah apa ya? Hasil buah dari muhakah. Muhakah itu artinya tiruan, meniru. Contohnya begini, kita kalau punya rekaman, jadi kalau pengen tahu muhakah itu dari lafadz hikayah kan, pembicaraan atau pengkisahan. Jadi misalkan katanya Syekh Mutawalli Syarawi, al-lughah bintul muhakah. Al-lughah itu adalah hasil daripada muhakah, interaksi satu sama lain. Dari orang hasil interaksi itu, kemudian orang yang satu menyerap, kemudian menirukan bahwa ini adalah ini adalah A, ini adalah B. Makanya ketika saya dulu mencari makna muhakah ini kepada guru saya, kebetulan saja beliau ngasih tahu begini. Ketika saya bertamu kepada beliau, saya sebenarnya bingung untuk mengartikan hakayu haki itu apa. Saya kira hakayu haki itu bercerita gitu, saya dari kata hikayah. Ternyata enggak. Hakayu haki itu ternyata ketika saya melihat keterangannya Syekh guru saya, namanya Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Idris Umar, namanya, dari Sudan. Beliau bilang mencandai anaknya. Anaknya main HP, kemudian HP-nya direkam suaranya, aw, kemudian dimatikan, kemudian didengar lagi suaranya, aw, rekamannya itu menirukan suaranya terus, kemudian tertawa anaknya itu melihat HP-nya bisa menirukan suaranya yang ya unyu-unyu itu. Kemudian beliau bilang, hadzal mobile yuhaqi sauta al-walad. Dari situ saya paham, ternyata yuhaqi, kalimat yuhaqi itu artinya menirukan, menjiplak suara yang sama seperti, atau suara yang mirip dengan suara yang dikeluarkan oleh itu. Makanya untuk memahami kalimat muhakah itu ya gitu, kadang kita perlu tajribah, pemahaman dari seorang guru yang bisa menjelaskan apa itu muhakah. Al-lughah bintul muhakah. Fala ahadun yastati'u ay yatakallam illa ba'da an yakuna qad sami'a. Ya kan? Bayi juga seperti itu kan? Bayi tidak mungkin bisa berbicara kalau belum pernah mendengar sesuatu. Makanya bayi yang terlahir tuli bisa dipastikan bisu. Karena apa? Tidak pernah merekam bahasa di otaknya. Bayi yang terlahir tunarungu dapat dipastikan dia tunawicara. Ya. Tidak mungkin seseorang itu bisa berbicara kalau sebelumnya tidak pernah mendengar sesuatu. Begitu juga belajar bahasa. Belajar bahasa, tidak mungkin kita bisa melafadzkan, mengucapkan, berbicara, berinteraksi dengan bahasa tersebut kalau kita sendiri belum pernah mendengar dan berinteraksi dengan bahasa itu dengan orang lain. Gitu. Makanya kunci, kalau saya ditanya gimana sih biar bisa berbahasa asing, khususnya dalam bahasa Arab, saya bilang harus ketemu dengan orang Arab atau ketemu dengan orang yang bisa bicara bahasa Arab, kemudian kita serap pembicaranya, kita tirukan, baru setelah itu berproses kita bisa berbicara bahasa Arab seperti itu. Jadi tidak mungkin hanya cuma belajar kitab, ngafalkan mufradat, kemudian kita bisa ngomong, tidak mungkin. Yang ada ya belepotan. Makanya dari mimbar dari majelis kajian Qisasul Anbiya ini kebetulan sampai di pembahasan muhakah. Bagi kalian para santri pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah yang menekuni kitab-kitab kuning dan ilmu-ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu mantik dan lain sebagainya, tapi tidak bisa berinteraksi bahasa Arab, wajar. Tapi jangan sampai kewajaran itu dianggap hal-hal sepele. Ya, seharusnya kita
yang sudah punya ilmu bahasa juga bisa menerapkannya di dalam berinteraksi, yaitu lughatut ta'amul ma'an nas, ya. Lughatut tawasul ma'an nas. Tidak hanya teori saja, ya. Tahu fa'il marfu, maf'ul mansub, tapi ketika ngomong ana akaltul hubzu. Karena memang tidak terbiasa, tidak pernah mendengarkan, akhirnya bahasanya cenderung maksa, ya, seperti itu. Jadi untuk bisa berbicara harus didahului dengan apa? Praktek listening. Sami'a fal wahid minna sami'a min abihi. Salah satu di antara kita sami'a mendengar min abihi dari ayahnya. Wal aba sami'u minal ajdad, dan orang-orang tua kita mendengar dari para leluhurnya. Wa tatawalal mas'alah, kemudian silih berganti perkara atau kasus ini ila antasila ila Adam, sampai kepada Nabiullah Adam alaihis salam. Famimman sami'a Adam hatta yatakallam, dan pertanyaannya, dari siapa Adam alaihissalam mendengar sehingga dia bisa berbicara? Artinya meletakkan bahasa sesuai dengan tempatnya. Gitu kan, kalau kita kan sudah keturunan namanya. Jadi sanad istilahnya tasalsul, kita bisa berbicara dan menempatkan setiap perkara pada bahasanya. Itu kan sudah generasi keberapa lah. Adam yang generasi pertama, Nabiullah Adam. Bisa bicara itu siapa yang ngajari itu? Dengerin siapa? Nah, makanya di sini dijawab oleh Syekh Matawalli Syarawi, innaha mas'alatun yajibu an ya'tarifa biha kullu insanin aqil. Bahwa ini adalah suatu masalah yang wajib diakui oleh setiap manusia yang berakal. Apa yang wajib diakui? Famanil ladzi asma'a Adam liyatakallam bi awwali kalimah. Faman, maka siapa alladzi yang asma memperdengarkan Adam kepada Nabi Adam liyatakallam untuk berbicara bi awwali kalimatin, dengan awal kalimat. La budda, maka harus annahu, sesungguhnya man alladzi asma Adam, Allah adalah Allah Ta'ala yang maha luhur. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Yaqulu ta'ala, berfirman siapa Allah, Gusti Allah Ta'ala yang mahlur, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wal wahidu, dan salah satu minna di antara kita indama tatkala yu'allim ibnahu, mengajarkan siapa wahid minna ibnahu kepada anaknya al-kalama, bicara. Fawa, maka adapun al-wahid minna alladhi yu'allim ibnahu la yu'allimuhu al-af'aluh, la yu'allimuhu, tidak mengajarkannya al-af'alu, tidak mengajarkannya al-af'ala, perilaku, tingkah. Apa yang kita ajarkan? Lakin yu'allimul asma. Yang kita ajarkan pertama kali untuk anak-anak kita apa? Bukan perilaku, bukan aktivitas perilaku, tapi al-asma, mengajarkan asma al-asya, gitu ya. Amal af'al fala ahad ya'rif kaifa ta'allamaha. Adapun perilaku, banyak di antara kita yang tidak tahu kaifa ta'allamaha, bagaimana mereka mempelajarinya. Ya, oke. Yang jelas kita sepakat bahwa setiap kita ketika mengajarkan anak kita, mendidik anak-anak kita, pertama kali yang kita ajarkan adalah memperkenalkan nama-nama benda yang ada di sekitar. Misalkan hadza kub, ini adalah gelas, wa hadi mindadah, ini adalah meja, wa dzalika tabaqun, itu adalah nampan, wa hadza ta'amun, ini adalah makanan. Lakin la ahad yaqul li ibnihi, tapi tidak ada di antara salah satu di antara mereka yaqul, berkata li ibnihi, kepada anaknya, syariba maknaha kadza. Ya. Syariba, lafaz atau kalimat syariba maknaha, adapun maknanya seperti ini. Wa akala maknaha kadza. Tidak mungkin. Itu adalah definisi makan.
Innalladzi sesungguhnya perkara yang yata'allamu tiflu mempelajarinya siapa itu ini hiya adapun hadhihi perkara al-labnatul ula pondasi pertama wa ba'da zalika dan setelah itu ta'ti al-muzawalat wal mumarasat ya perilaku-perilaku dan praktek-praktek fayata'allamul insanul af'al fayata'allamu lalu belajar siapa al-insanu manusia al-af'ala perilaku atau pekerjaan-pekerjaan. Idzan Allah Subhanahu wa taala qadzafa meletakkan atau melemparkan bil ilhami dengan ilham kullal asma setiap nama-nama fi qalbi wa wujdani wa idraki Adam di dalam hati nurani dan perasaan serta pemahaman Nabi Allah Adam bidalil annal musammayat dengan dalil bahwa sungguhnya nama-nama yang sudah menjadi aksiomatik apa yang namanya yang sudah menjadi istilah tertentu menjadi musamma qatam arduha telah presentasikan hal tersebut alal malaikat kepada para malaikat falam ta'rif asma'aha walam tata'arraful malaikatu alal musammayat ya. Jadi Nabi Adam ketika ditanya itu kan juga mempresentasikan nama yang Allah ajarkan kepada para malaikat yang para malaikat sendiri tidak mengetahui ini namanya apa. Wadhalika min talaqati qudratillah dan hal ini merupakan talaqati qudratillah bentuk talaqah apa namanya talaqah qudratillah bentuk kemapanan daripada zat kudrat Allah subhanahu dari sifat kudrah bukan zat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala indama alhama Adam fata'allama Adam al-asma ya, ketika Allah memberikan ilham kepada Adam dan Adam kemudian bisa tahu tentang nama-nama. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi yatasa'al ba'd bertanya-tanya siapa al-ba'du sebagian anisir dari rahasia misteri fi ikhtilafil lughat misteri dibalik perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di bumi min makanin ila dari tempat ke tempat lain berbeda raghma annal khaliq al aqrab sekalipun zat Allah yang maha pencipta dan mulia qad allama Adam asma'al musammayat al mawjuda fil kaun padahal Allah sudah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Nabi Allah Adam tentang musammayat nama-nama yang ada di alam semesta. Falibada idzan hunaka alwan minal lughat wal alsinah. Ada macam varian daripada bahasa dan lisan yang diucapkan oleh manusia yang ada di muka bumi. Kok enggak sama? Wal ijabah adapun jawabannya katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi hiya inna tanawwu'a fataratit tarikh sesungguhnya tanawwu varian apa namanya fatrah masa atau sejarah perjalanan sejarah wa tatabbu intisyaril insan dan bersilih berganti penyebaran manusia di muka bumi ini yaj'aluna najid anna kulla majmu'atin minal lughat taqtarib min ba'diha ya dengan kita menelusuri penyebaran manusia di muka bumi ini kita menemukan kata beliau bahwa beberapa kelompok dari manusia itu bahasanya ada yang mirip-mirip min ba'diha taqtaribu min ba'diha litakuna lughatan wahidah. Fal Faransiyah kata beliau, adapun bahasa Prancis, wal Injilizia dan bahasa Inggris, wal Italia dan bahasa Itali, ma'khudatun anil latiniyah berasal atau diambil dari bahasa pokok yang bernama bahasa Latin. Wal Ibriyah dan adapun bahasa Ibrani, wasuryaniyah dan bahasa Suryani, keduanya lahuma memiliki alaqah hubungan bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab. Bal innal lahajat allati yatakallamu bihal alamul arabi tatanawwa fil lughatil wahid. Bahkan kata beliau kalau kita memperdalam lagi kajian bahasa ini ada dialektika lahajat
Di dalam satu bahasa, dalam bahasa Arab itu memiliki banyak ragam dialektika. Ya. Jadi bahasa Arab Maroko, bahasa Arab Mesir, bahasa Arab orang Saudi itu memiliki dialektika khusus dalam satu bahasa. Bukan membahas ini dulu bahasa secara umum, dalam satu bahasa kita menemukan banyak dialektika di satu bahasa. Wa hakada na'rif annal lughah, dan dari ini kita tahu bahwa bahasa itu wasilatun, merupakan media lima rifati asma'il asya, untuk mengetahui nama-nama setiap perkara. Wa hakada na'rif anallaha, dan dari sini kita mengetahui bahwa sungguhnya Allah Ta'ala qad qadafa bi ilham asma'il asya fi idraki Adam, telah menaruh atau meletakkan ilham asma, ya, nama-nama setiap perkara fi idraki Adam, di dalam pemahaman Adam alaihissalam. Dan idrak ini sifatnya, katanya Syekh Mutawalli Syarawi, kana tauqifiyan, yaitu tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu arafa kulla ismin, ai artinya annahu, sungguhnya Adam arafa, mengetahui siapa Adam, kulla ismin, setiap nama, likulli musamma, setiap sesuatu yang diberi nama, kama, sebagaimana khalaqahu, menciptakannya siapa Allah, Gusti Allah. Jadi Adam mengetahui nama itu kepada tempat-tempatnya itu sesuai dengan Allah pertama kali menciptakan. Tsumma nazala ilal ard litatawwar hadil musammayat, kemudian turunlah ke bumi untuk berkembang istilah atau penamaan-penamaan ini. Wa ya'malul aqlu, kemudian akal mulai melakukan aktivitasnya sebagai akal manusia, litatwir, untuk litatwir, untuk mengembangkan, wa tahdidil asya, dan memberikan batasan kepada setiap perkara-perkara, mimma istada'a an yada' laha asma mushtaqah, yang istada'a, tidak menutup kemungkinan istada'a mengundang atau mengundang an yada'ah, agar meletakkan siapa al-insan laha, untuk asma-asma ini, asma mushtaqah, yaitu nama-nama serapan, ya, mimma talaqahu Adam, dari apa yang Nabiullah Adam alaihissalam terima minal haqqi jalla wa ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang al-jannah, surga allati dakhalaha Adam, surga yang pernah dimasuki oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hal hiya jannatul khuld, apakah itu jannatul khuld, am jannatun fid dunya, atau itu surga yang ada di dunia ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.